Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seren Arfan dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 36. Di sini saya akan mewawancarai nenek saya tentang kebijakan pemerintah Orde Baru tentang kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Sebelumnya Nenek, Orde Baru itu apa sih, Nek? Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang dipimpin pada waktu itu sama Bapak Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret tahun 1966 dengan sebutan Super Semar. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Pada Orde Baru, Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Oh, jadi Pak Harto itu merupakan presiden terlama di Indonesia ya. Terus Orde Baru itu dikarenakan munculnya di awalnya itu karena Super Semar, surat perintah 11 Maret ya. Iya. Oh, oke. Terus selama 32 tahun pasti kan ada tuh kebijakan pemerintahnya. Dalam kebijakan politik pada zaman Pak Harto itu apa aja sih, Nek? Banyak yang terbuat, yaitu satu, membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terus penyederhanaan partai politik. Partai politik apa aja sih yang disederhanakan waktu itu, Nek? Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan gabungan dari NU, Persil, nenek kan lupa lah udah lama, dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Murba atau LPKI, dan Parkindo, serta golongan karya menjadi Golkar. Oh, selain penyederhanaan nama partai, apalagi sih kebijakan pemerintah dalam masa Orde Baru ini? Ada pemilihan umum, 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir 1997. Terus selama pemilihan itu partai mana saja yang selalu menang? Yang selalu menang adalah Golkar. Oh, Golkar. Terus yang mengikuti pemilihan umum itu partai mana saja? Golkar, PDI, dan P3. Oh. Selain itu apalagi nih kebijakannya? Peran ganda atau dwifungsi ABRI. Oh. Jadi itu dwifungsi ABRI itu pada saat itu boleh menjabat sebagai DPR dan MPR ya? Iya, betul. Terus selain itu apa lagi nih? Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang disingkat jadi P4. Terus kembali menjadi, kita nih Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1966. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oh, karena waktu itu kan sempat keluar ya Indonesia dari PBB pada masa Soekarno ya. Iya. Terus pada saat Soeharto Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Betul.
Terus dalam kebijakan ekonomi, apa aja sih kebijakan ekonomi yang dirasakan pada Pada tahun itu ya, Ya. mengadakan operasi pajak, pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Dan pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan 5 tahun atau pelita. Pelita 1 sampai pelita 6. selain pelaksanaan pembangunan nasional, terus apa lagi sih? Ada juga trilogi pembangunan. Oh gitu. Jadi yang nenek rasakan pada zaman Pak Harto itu ekonomi Indonesia itu gimana, Nek? Stabil, ya semuanya plus min lah, ada stabilnya, terus keamanan juga terjamin. Kan banyak yang ada yang penjahat-penjahat diambil-ambilin gitulah, maksudnya jadi dicolong gitu. Oh, terus kalau misalkan ekonominya, harga bahan pokok pada saat itu gimana? Stabil, Murah? murah, nggak sampai emas pun murah. Oh gitu. Terus dalam ekonomi nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada. Kalau dibandingkan pada zaman sekarang, lebih enakan zaman mana, Nek? Kalau pada waktu itu memang ya murah-murah, terus kayak penjahat banyak yang diculik gitu. Kalau sekarang ya yang dirasakan itu ekonominya ya mahal-mahal. Oh gitu. Seiring perkembangan zaman, Betul. ekonominya semakin Mahal. Kalau pada zaman Pak Harto, emas pun nggak sampai melonjak tinggi. Kalau sekarang melonjak tinggi. Pokoknya bahan apapun juga nggak melonjak tinggi. Oke, baik. Terima kasih ya, Nek. Sama-sama. Sekian aja dari wawancara saya bersama nenek saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.